Pengumuman THR PNS bisa cair hari ini penjelasan Kemenq. Pencairan THR PNS dipercepat dari waktu yang telah ditentukan. Sebelumnya, pemerintah akan mencairkan THR PNS pada H-10 hingga H-5 Lebaran. Bahkan, pencairan THR PNS paling cepat bisa dilakukan pada 28 April 2021. Hal ini sesuai informasi yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu, yang menyampaikan bahwa pencairan THR PNS bertahap mulai H-10 sampai H-5 Lebaran. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kemenq Sudarso mengatakan, H-10 Lebaran bisa jatuh pada 28 April jika menghitung dari hari efektif kerja PNS dan cuti bersama Lebaran, yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2021. Namun, itu bisa terjadi jika peraturan pemerintah sudah bisa ditekan pada hari ini. Pembayaran THR paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya. Berarti bisa mulai tanggal 28 April 2021. Bisa saja jika PP-nya bisa diundangkan hari ini, maka pencairan THR akan segera dilakukan oleh KPPN. Tentunya setelah menerima permintaan pembayaran dari kementerian dan lembaga. Dia menambahkan, saat ini peraturan pemerintah tentang THR PNS kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi. Sedangkan peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan turunan juga sudah siap, tinggal menunggu PP dikeluarkan. Rancangan PP sudah diproses penetapan oleh Presiden, demikian juga dengan Permenkyu-nya. PP tersebut harus ditandatangani oleh Presiden. Kabar gembira bagi PNS karena pencairan tunjangan hari raya atau THR akan lebih cepat pada tahun 2021. Tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri akan mulai dicairkan oleh Kementerian Keuangan mulai hari ini, Rabu 28 April 2021. Rencana tersebut sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut THR PNS cair mulai 10 hari sebelum Lebaran hingga 5 hari sebelum Lebaran. Perhitungan H-10 jatuh pada 28 April 2021 karena memperhitungkan hari efektif kerja PNS dan cuti bersama Lebaran yang jatuh pada tanggal 12 Mei. Pelaksanaan Anggaran Dirjen Pendaharaan Kementerian Keuangan Sudarso menjelaskan, perhitungan H-10 jatuh pada tanggal 28 April 2021 karena memperhitungkan hari efektif kerja PNS dan cuti bersama Lebaran yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2021. Pembayaran THR paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya, berarti bisa mulai tanggal 28 April 2021. Peraturan pemerintah PP tentang THR PNS kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi. Sedangkan peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan turunannya juga sudah tiap, tinggal menunggu PP dikeluarkan. Rancangan PP sedang diproses penetapan oleh Presiden dan demikian juga dengan Permenkyu-nya, ujar Sudarso. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran sebesar 30 triliun untuk THR PNS. Anggaran itu sebesar 14,8 triliun untuk PNS pusat dan sisanya 15,8 triliun untuk PNS daerah. Hal ini sesuai dengan janji Menkyu Sri Mulyani Indrawati pada tahun lalu. Janji tersebut dilayangkan Sri Mulyani karena tahun lalu pemerintah tak bisa membayar THR sekaligus gaji ke-13 kepada keseluruhan PNS karena anggaran fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Tahun lalu, pemerintah menggelontorkan 579,78 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.
dana alokasi untuk bantuan sosial, tenaga kesehatan hingga bantuan korporasi dan UMKM. Gaji ke-13 dan THR sesuai polisi atau ketentuan sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai dengan tunjangan kinerja, ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers. Umumnya, tunjangan PNS paling melekat antara lain tunjangan kinerja, tunjangan anak, tunjangan suami atau istri, dan tunjangan makan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018, tunjangan makan sebesar Rp35.000 per hari untuk golongan 1 dan 2, Rp37.000 per hari untuk golongan 3, dan Rp41.000 per hari untuk golongan 4. Sementara tunjangan suami atau istri yakni 5% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal 3 anak. Besaran tunjangan kinerja atau TUKIN akan berbeda sesuai jenis jabatan dan instansi tempat bekerja. Tunjangan kinerja ditentukan oleh peraturan pemerintah di masing-masing kementerian atau lembaga. Jumlah besaran THR PNS akan berbeda-beda sesuai golongan. Diketahui THR dihitung berdasarkan jumlah dari gaji pokok dan beberapa tunjangan yang diterima PNS. Berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok berjenjang sesuai golongan dan masa kerja. Berikut gaji PNS golongan 1 hingga 4. Mulai dari kurang 1 tahun hingga 27 tahun. Golongan 1A hingga 1D dari Rp1.500.000 sampai Rp1.850.000. Golongan 2 lulusan SMP dan D3. Golongan 2A hingga golongan 2D dari Rp2 juta hingga Rp2.300.000. Golongan 3 lulusan S1 hingga S3. Golongan 3A Rp2.500.000 hingga Rp2.900.000. Golongan 4 dari golongan 4A hingga golongan 4E dari Rp3 juta hingga Rp3.500.000. Sri Mulyani, finalisasi aturan THR PNS TNI dan Polri dan pensiunan.